Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, jumpa lagi di Dira Yuris. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas penyebab kegagalan bisnis atau kegagalan usaha fotokopi dan usaha ATK. Oke. Beberapa hal yang perlu diketahui oleh teman-teman semua yang para pengusaha yang bergerak di usaha bisnis fotokopi dan ATK. Pertama, mesin fotokopi yang digunakan sering rusak. Jadi penyebab pertama itu mesin fotokopi yang digunakan itu sering bermasalah atau sering trouble. Nah, yang pertama nanti saya akan jelaskan seperti apa. Kedua itu lokasinya kurang strategis. Kemudian ketiga, pihak karyawan atau operator yang tidak kompeten. Itu yang ketiga. Sementara yang keempat, terbatas modal dan jenis produk tidak lengkap, teman. Kemudian yang kelima, jam layanan itu terbatas. Selanjutnya, tidak melakukan survei pesaing. Ya. 7, tidak melakukan promosi. Arus listrik terbatas, ya. Harga tidak bersaing. Nah, di sini ada 9 yang sudah saya catat penyebab kegagalan bisnis usaha fotokopi dan ATK. Pertama, mesin fotokopi yang digunakan itu sering rusak. Itu pertama karena kekeliruan para pengguna atau tergiur ingin membuat usaha fotokopi. Namun pada kenyataannya teman-teman itu tidak punya pengetahuan yang cukup, ya, atau tidak punya pengetahuan yang sepadan tentang bagaimana terkait usaha fotokopi itu dan ATK itu. Ataupun teman-teman itu beli mesin fotokopi dengan kondisi rusak karena ketidaktahuan, atau memang karena ketipu, ya, beli mesin, ternyata mesin memang mesin kondisi tidak fit, ya, tidak fit dan kurang stabil. Dan pastinya teman-teman, setiap kali ada orang datang mau fotokopi, otomatis terjadi paper jam atau bermasalah atau nyangkut. Dan ini sangat berpengaruh sekali ketika ada orang datang tiba-tiba fotokopi dan kemudian nyangkut atau katakanlah sering rusak. Setiap kali melakukan fotokopi itu selalu rusak. Nah, ini berpengaruh sekali, akan merusak nama image usahanya teman-teman. Orang yang datang itu akan mengatakan bahwa di tempat kita mesin yang digunakan teman-teman itu tidak bagus, ya, sering rusak-rusak. Ketika seperti itu, jadi informasi yang didapatkan oleh orang yang datang tadi itu akan menyebar dari orang ke orang. Dan pastinya usaha teman-teman itu akan membuat reputasi toko akan turun di mata pelanggan. Nah, jadi berbahaya sekali ketika kesalahan ini terjadi di pelanggan yang berusaha fotokopi itu. Kurangnya pengetahuan tentang mesin fotokopi salah satu akan menyebabkan kegagalan kita berbisnis di usaha fotokopi. Jadi solusinya ketika seperti itu, teman-teman tetap harus berusaha jauh sebelum turun di usaha kopi center, harus banyak-banyak cari informasi bagaimana mesin-mesin yang bagus, ya. Kemudian mesin-mesin yang kuat, mesin tahan, ya.
itu silahkan teman-teman dulu cari informasi, cari referensi-referensi supaya tidak nantinya kecewa ataupun gagal dalam usaha fotokopi. Penyebab yang kedua, lokasi yang kurang strategis. Nah, ketika teman-teman itu menjalankan usaha bisnis fotokopi, salah satu faktor yang sangat penting itu adalah tempat yang strategis. Ketika kesalahan dalam memilih lokasi bisa mengakibatkan kegagalan bisnis di usaha fotokopi ini atau ATK. Nah, di antara lokasi yang menyebabkan kegagalan itu, pertama adalah tidak berdekatan dengan sekolah-sekolah atau instansi pendidikan, rumah sakit ataupun perkantoran, ya. Karena lokasi ini biasanya banyak yang butuh fotokopi, seperti butuh orang fotokopi atau ATK. Nah, seperti itu. Kemudian penyebab kegagalannya kedua itu lokasi yang tidak ada tempat parkir. Jadi begitu pengunjung datang mau fotokopi, sementara tempat parkirnya bisa dikata sangat minim, otomatis orang akan berpikir untuk datang kedua kalinya, teman-teman. Nah, kemudian penyebab kegagalan karena lokasi kurang strategis. Ketiga itu lokasi yang jauh dari jangkauan rumah. Nah, jangkauan rumah, ya. Artinya begini. Jadi teman-teman buka usaha fotokopi yang jauh dari rumah, otomatis itu akan menyebabkan juga salah satu membuat usaha teman-teman itu akan menjadi gagal, ya. Kemudian penyebab yang ketiga, ya, karyawan tidak berkompeten. Dalam artian seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman itu membuka usaha fotokopi, otomatis dengan modal besar dan pastinya teman-teman itu membutuhkan karyawan, ya. Biasanya dalam melayani pembeli atau pengunjung, otomatis selaku karyawan itu bagaimana dia melayani dengan sebaik mungkin, ya. Bisa komunikasi yang baik kepada pembeli ataupun pengunjung, ya. Respon bagaimana dia merespon pengunjung, ya. Bagaimana nanti pada saat nanti transaksi dalam pengembalian uang, tentunya karyawan di sini harus betul-betul teliti dan hati-hati. Nah, tidak menutup kemungkinan jangan sampai ketika katakanlah pihak karyawan, pihak pekerjanya teman-teman ini lambatlah, artinya kurang bagi pengunjung itu kurang bagus lah, kurang baik karena mungkin kurang komunikasi, kemudian pelayanannya pada saat nanti transaksi itu lambat loading ceritanya, itu salah satu juga akan menyebabkan pengunjung malas bahkan kecewa. Nah, beberapa tempat yang terjadi di konsumen dan itu hasil komunikasi saya dengan para pengusaha fotokopi yang punya karyawan. Nah, pernah juga ketipu. Justru yang punya toko sudah dipasangkan CCTV dan itu masih ada peluang, masih ada celah pihak karyawan itu melakukan sikap-sikap yang tidak selayaknya, yang tidak sewajarnya mereka lakukan, ya. Sekalipun mungkin mereka saat itu terdesak atau bagaimana, tapi tidak semestinya pihak karyawan itu, pihak pekerja melakukan hal yang demikian, yang seharusnya mereka harus izin ketika ada yang dibutuhkan. Jadi penyebab yang ketiga ini teman-teman juga harus betul-betul teliti dan hati-hati mengambil namanya karyawan, karena bisa saja itu akan membuat bisnis Anda itu akan menjadi gagal ketika tidak tepat, ketika bukan orang tepat yang mengelola atau menjaga sebagai karyawan di situ. Oke. Yang keempat, terbatas modal dan jenis produk tidak lengkap. Ketika kita berbicara masalah bisnis usaha fotokopi ataupun ATK, ini sangat membutuhkan modal yang cukup besar, karena selain kita membutuhkan modal untuk mesin fotokopi, kemudian perlengkapan yang di toko kita, perlengkapan ATK, ya, ataupun jenis-jenis produk yang kita jual di toko itu sangat memang membutuhkan modal, ya, modal yang besar.
Kalau kita berbicara modal awal, pastinya dari segi di luar mesin, katakanlah ATK-nya, tentunya kita tetap membutuhkan modal kurang lebih 10 sampai 15 jutaan, cuma menyediakan ATK ya, dan kelengkapan toko kita. Belum lagi tentunya teman-teman akan beli kayak printer, kemudian mesin jilid. Itu memang modal untuk membuka usaha kopi center itu cukuplah besar. Jadi ketika teman-teman itu memiliki modal yang terbatas, maka kemungkinan besar bisnis fotokopi yang dijalankan akan bisa dikatakan akan gagal ketika terbatas karena modal. Nah, karena kita melihat di beberapa tempat atau di sekitaran kita itu katakanlah banyak, dan kemudian dia punya ATK, punya alat-alat perlengkapan di toko-tokonya mereka itu sudah lengkap. Kemudian alat-alat tulis, alat-alat ATK itu sudah lengkap, dan tak selengkap kita karena persoalan terbatas dananya atau terbatas modal, dan itu yang akan mengakibatkan salah satu usaha kita, bisnis kita di mesin fotokopi itu akan gagal, teman-teman. Penyebab yang kelima bisnis itu bisa gagal, usaha fotokopi itu bisa gagal. Kelima itu jam layanan terbatas. Jam layanan terbatas. Katakanlah kita punya tempat atau lokasi di mana kita punya lokasi itu adalah di sekitaran atau mendekati sekolah-sekolah, katakanlah sekolah SD ya. Nah, otomatis ketika anak-anak sekolah itu membutuhkan alat-alat tulis ataukah buku, otomatis mereka akan datang akan lebih pagi lagi. Mana ketika kondisi toko kita itu belum buka, otomatis orang yang berkunjung itu mungkin satu kali datang dan kondisi toko teman-teman itu belum terbuka, otomatis orang akan berpikir untuk kedua kalinya nggak usah ke sana, itu pastinya akan tertutup. Nah itu salah satunya. Nah, belum lagi jam tutupnya. Jam tutup itu terlalu cepat. Jadi ketika untuk lebih maksimal sebetulnya ketika teman-teman itu buka lebih awal, buka lebih pagi, dan tutup yang agak malam ya, agak malam. Nah, seperti yang kemarin mungkin teman-teman sudah melihat usaha teman yang punya toko Reski Agung, fotokopi Reski Agung yang salah satu ada di Makassar itu dan di Jalan Perintis. Beliaunya di sana buka itu pagi sekali, dan kemudian tutup itu paling cepat jam 12 malam. Bahkan sempat juga saya waktu kerja mesin itu sampai pagi. Jadi orang akan berdatangan, baik itu kalangan mahasiswa, kalangan orang-orang kerja kantoran, kemudian anak-anak sekolah. Karena apa? Dan mereka itu konsisten dengan jam-jam tutupnya, mulai jam bukanya dan jam tutupnya. Otomatis itu salah satu strategi yang sangat baik kalau menurut saya. Jadi ketika teman-teman itu teman-teman bisa penyebab kegagalannya itu karena pertama terlambat kelima ini telatnya buka, kurang pagi lah bukanya, kemudian terlalu cepat tutup. Nah, terlalu cepat tutup, mungkin ada orang, kalau orang-orang anak-anak kantoran dan kemudian orang tuanya orang-orang sibuk, pastinya datang malam. Nah, pastinya baru dicariin ketika ada kebutuhan sekolah. Nah, sementara tokonya teman-teman itu sudah tertutup. Nah, inilah salah satunya. Jadi orang akan mengatakan dari info ke info, dari orang ke orang bahwa nggak usah fotokopi di sana, nggak usah beli ATK di sana karena pastinya akan ketutup. Di sana itu cepat tutup. Nah, itu yang perlu ditahu teman-teman. Penyebab kegagalan bisnis yang keenam itu tidak melakukan survei. Survei pesaing sangat dibutuhkan. Lihat dahulu di sekeliling Anda, apakah sudah ada orang lain yang berjualan bisnis fotokopi dan alat tulis dengan kita.
Dengan kita melakukan survei akan bisa menentukan keputusan apakah kita lanjut membuka bisnis atau tidak. Di sini kita akan dapat memperoleh informasi pangsa pasar, harga pesaing, jam tayang, produk yang diminati. Oke, jadi ketika teman-teman tidak melakukan apa yang sudah sebutkan tadi, siap-siaplah teman-teman, siap-siaplah toko teman-teman itu akan mengalami kegagalan dalam bisnis usaha fotokopi dan ATK. Nah, kemudian yang ketujuh, penyebab kegagalan usaha fotokopi itu, yang ketujuh itu tidak melakukan promosi. Di zaman sekarang yang serba online, ya, jadi promosi itu seakan-akan sudah menjadi kewajiban, sudah menjadi keharusan, ya, yang harus dilakukan oleh teman-teman. Medianya jauh lebih mudah. Teman-teman bisa promosi lewat sosmed, sosial media teman-teman, atau bikin spanduk, cetak spanduk, atau sebar brosur. Nah, tanpa teman-teman lakukan itu, siap-siaplah usaha Anda itu akan gagal. Ya, siap-siaplah usaha Anda akan gagal ketika tidak melakukan promosi. Artinya usaha teman-teman itu akan sulit ketika tidak melakukan promosi itu. Intinya melakukan promosi itu lebih banyak, itu jauh lebih bagus, ya, jauh lebih bagus, karena tidak menutup kemungkinan katakanlah kita menyebar brosur, kita promosi di beberapa tempat, nggak mungkin tidak ada yang mendatangi ketika memang itu tempat kita cocok buat mereka, mungkin dari segi kualitasnya, dari pelayanannya dan lain sebagainya, teman-teman. Penyebab yang kedelapan itu masalah output listrik, ya, atau kelistrikan kurang stabil. Karena sebetulnya masalah kelistrikan itu salah satu masalah yang paling mendasar ketika usaha teman-teman itu, usaha fotokopi teman-teman itu menggunakan mesin-mesin yang besar. Karena kalau mesin besar kurang lebih begitu di on itu mengambil listrik, tarikan listriknya itu kurang lebih sekitar 900 watt. Jadi ketika di tempat teman itu cuma 1300, itu tidak apa lagi, kalau saya itu kurang baik, kurang bagus lah untuk mesin. Belum lagi teman-teman punya alat-alat elektronik atau alat-alat lain yang kemudian daya listriknya tentunya agak besar, dan pastinya itu akan sangat berpengaruh sekali, pastinya, ya, sangat berpengaruh sekali. Nah, oleh karena itu teman-teman, bagaimana teman-teman itu, karena di usaha fotokopi itu, usaha di toko usaha bisnis fotokopi itu kita membutuhkan tegangan listrik yang besar, tegangan listrik yang stabil, kemudian teman-teman standarnya memasanglah di atas 2000 ke atas, itu saya rasa sudah kuat, dan apalagi dengan tegangannya yang stabil 220 atau 220 berapa, itu voltasenya, ya, outputnya keluar. Jika listriknya teman-teman itu terbatas, siap-siaplah mesin teman-teman itu akan selalu mengalami namanya trouble atau masalah error atau ngejam, tersangkut, ya. Karena apa? Karena mesin membutuhkan 900 watt itu, kemudian kelistrikan teman-teman itu tidak stabil, voltasenya kurang dari 200, otomatis mesin akan setengah mati bekerja, dan pastinya mesin itu akan menjadi masalah, ya. Akan rusak lah, akan rewel lah, karena memang asupan listriknya itu tidak sesuai yang dibutuhkan oleh mesin. Maka itu ketika teman-teman itu tidak tambah daya dan tidak memperbaiki kelistrikan, siap-siaplah usaha bisnis teman-teman itu akan gagal atau akan menurun. Itu pasti, teman-teman. Penyebab kegagalannya usaha fotokopi itu, ini yang terakhir, teman-teman, harga tidak bersaing. Nah, ini yang paling banyak terjadi di kota-kota besar, persoalan harga. Selalu beranggapan bahwa ketika ada fotokopi
atau yang baru muncul, yang baru buka, yang baru usaha. Nah, orang akan berpikir selalu begini, saya akan harga, dia akan pukul murah, mulai bahkan dia menjualnya itu jual harga modal. Dengan cara berpikir mereka, ketika harga diturunkan tanpa memikirkan keuntungan, tanpa memikirkan modal, yang terpenting bagaimana usaha di sebelah, ya, fotokopi yang di sebelah itu bangkrut, lari, setidaknya pelanggannya itu lari ke kita, lari ke dianya. Nah, ini sangat berbahaya sekali teman-teman. Dari segi belum dipikir kerusakan mesin, ya. Kalau kita berbisnis tidak menguntungkan, ya ngapain bisnis, ya? Kita rugi teman-teman, ya, kita rugi. Ketika orientasinya itu bagaimana usaha teman-teman, usaha yang lain itu supaya konsumennya lari ke kita, sementara kita tidak mendapatkan untung dari usaha itu, untuk apa? Itu namanya bunuh diri teman-teman. Nah, mungkin bisa dilakukan ini oleh orang-orang, teknisi, ya. Ketika teknisi yang punya usaha kemudian harga per lembarnya itu dia pukul murah di bawah harga umum, itu wajar-wajar saja. Karena saya selaku teknisi teman-teman, wajar-wajar saja dan saya pernah melakukan itu. Karena kenapa? Begitu mesin rusak, kemungkinan kecil ongkosnya sedikit, ya, itu pasti kecil dibanding teman-teman yang tidak tahu sama sekali tentang mesin dan begitu rusak dengan harga yang mudah, otomatis mungkin pemasukannya katakanlah 500.000. Nah, sementara mesin rusak, ada kerusakan di bagian katakanlah harddisk. Beli harddisk berapa teman-teman? Itu ratusan. Nah, itu otomatis rugi. Artinya apa? Kalau saya ketika teman-teman melakukan sistem penjualan ATK, penjualan hitungan per lembarnya itu lebih murah dibanding tempat-tempat lain, ya, pesaing-pesaing yang lain, siap-siaplah untuk gulung tikar teman-teman, ya. Ketika itu tidak sampai menutupi modalnya, mulai dari modal kertasnya, modal tintanya, modal kelistrikannya, modal banyak lah. Nah, itu jadi yang terpenting bagi saya, teman-teman pemula, supaya nggak terjadi namanya kegagalan dalam usaha bisnis fotokopi itu, yang pertama adalah carilah referensi, banyaklah bertanya, kemudian persiapkan modalnya, karena usaha turun dalam usaha bisnis fotokopi itu atau usaha apapun sebetulnya kita harus pikir-pikir matang-matang apakah kita sudah siap secara mental, kemudian secara keuangan, ya. Nah, itu pastinya usaha fotokopi, usaha kopi center atau ATK ini sangatlah besar modalnya, ya. Apalagi teman-teman yang tidak tahu tentang mesin, ya. Jadi teman-teman itu tentunya kalau saran saya sebelum membuka usaha fotokopi ini, tentunya selain juga punya modal, pastinya teman-teman harus cari pengetahuan lah tentang mesinnya, kemudian tempat-tempat di mana orang penjualan ATK, kemudian cari juga kenalan teknisi yang betul-betul bisa bertanggung jawab untuk mesin teman-teman. Mungkin informasi saya seperti itu, ya. Jadi kalau solusi dari saya, tentunya teman-teman harus sebelum turun itu harus banyak belajar, banyak cari referensi, cari informasi terkait usaha apa yang teman-teman mau lakukan, ya. Terkait kita berbicara di usaha bisnis fotokopi, tentunya banyak sekali yang perlu teman-teman persiapkan, ya. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman yang baru berniat usaha fotokopi atau sementara sudah menjalankan mesin fotokopi. Coba playback kembali, pikir baik-baik, hitung kali-kali baik-baik, itu hitung kembali. Kenapa kalau seumpama tokonya teman-teman itu tidak berkembang atau menurun. Nah, mungkin itu akan menjadi PR buat teman-teman semua para pengusaha kopi center dan ATK, ya, ataupun orang yang baru menjalankan membuka usaha itu, ya. Pelajari dulu. Oke, jangan lupa buat teman-teman menekan tombol like, subscribe, dan di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya.